Selamat pagi, Dokter Farabi, Dokter Eci, Dokter Akbar, Dokter Siska, dan dokter-dokter sekalian. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan presentasi case presentation saya untuk divisi KBR untuk dengan judul Intraoperative Challenges in Cataract Surgery: How to Handle Small Pupil and Manage the Iris. Saya mulai dari case presentation. Untuk kasusnya, ini adalah kasus yang saya dapatkan di KKS dengan supervisor Dr. Eci untuk ECCE pertama saya. Untuk kasusnya adalah seorang laki-laki usia 79 tahun dengan kedatangannya adalah dengan blurry vision di mata sebelah kanan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Kemudian pasien berobat ke KKS dan sebelumnya untuk mata sebelah kirinya pun pasien sudah dilakukan operasi di KKS 2 tahun yang lalu. Dan untuk pasien saat ini mengatakan bahwa dia tidak menggunakan kacamata. Untuk riwayat penyakit lainnya, pasien mengatakan dengan diabetes mellitus dan hipertensi dengan pengobatan rutin menggunakan metformin, glimepiride, dan amlodipin. Untuk pengobatan lainnya disangka oleh pasien dan pasien juga tidak ada riwayat penyakit penyerta lainnya. Berikut merupakan pemeriksaan preoperatif yang saya lakukan sebelum operasi. Jadi untuk mata kanan dengan visusnya 1/300 dengan tekanan intraokular 9 mm Hg dengan bagian segmen anterior, palpebra, konjungtiva, dan kornea yang tenang. Dapat dilihat di sini bahwa pasien memiliki bilik mata depan yang dangkal dengan pH 2, tidak ada sel dan flare. Dan kemudian ini juga untuk persiapan operasinya, pasien memiliki iris yang mid dilated walaupun sudah diberikan midriaticum. Kemudian untuk lensanya adalah NO6 NC5 dengan Brunescence. Untuk bagian belakang posterior sulit untuk dinilai. Berikut merupakan untuk kalkulasi IEL Master. Dapat dilihat bahwa untuk AXL-nya masih dalam batas normal 23,24. Kemudian untuk anterior chamber depth-nya ini memang sesuai dengan pemeriksaan fisik didapatkan anterior chamber depth yang dangkal yaitu 2,59 mm. Kemudian untuk pemasangan lensa dipasang 19 dioptri dengan targetnya min 0,17. Berikut merupakan gambaran dari operasi. Jadi pada saat awal ini memang didapatkan bahwa walaupun sudah diberikan midriaticum, waktu itu diberikan 3 kali tetes pemberian midriaticum, tetap dengan pupil yang kecil. Dan saat dilihat intraoperatif, untuk bagian bilik mata depannya pun dangkal. Dan setelah dilakukan insisi, didapatkan iris yang seperti bowing atau melengkung. Kemudian dengan berjalannya operasi, memang ditemukan beberapa kali iris prolaps, seperti saat dilakukan di gambar kedua ini, saat dilakukan insisi CCC, itu sudah terjadi iris prolaps. Dan kemudian juga saat dilakukan penjahitan, itu juga beberapa kali terjadi iris prolaps yang rekuren. Kemudian untuk prosedur operasi tetap dilanjutkan dan untuk IOL juga berhasil dipasang di back dan untuk sutur atau jahitannya itu ditambahkan untuk memastikan bahwa tidak terjadi iris prolaps selanjutnya. Berikut merupakan beberapa potongan video. Ini adalah saat dilakukan insisi, kemudian ini adalah saat dilakukan kapsuloreksis. Memang saat dilakukan kapsuloreksis dapat dilihat bahwa sudah terjadi iris prolaps. Kemudian Dr. Eci membantu untuk melakukan luksir kepada nukleus sehingga lensa dapat dikeluarkan melalui pupil yang kecil. Kemudian dilakukan pengeluaran dari lensa, dan ini adalah jahitan yang pertama. Dapat dilihat memang irisnya itu cenderung untuk prolaps keluar. Kemudian saat dilakukan penjahitan pun, saat saya melakukan penjahitan, ini saya menemukan irisnya kembali prolaps
dan saya harus melakukan reposisi dahulu, kemudian akhirnya baru kemudian dijahit lagi untuk kondisi korneanya. Dan saat pemasangan lensa, saat melakukan insersi dari IOL sendiri, terjadi iris prolaps juga, kemudian dilakukan reposisi, kemudian baru dilakukan penjahitan kembali di daerah insisi, dan penjahitannya pun dilakukan lebih banyak untuk memastikan bahwa tidak terjadi iris prolaps di kemudian hari. Berikut untuk treatment yang diberikan, pasien diberikan ofloxacin, dexamethasone, neomycin, dan polymyxin, sulfat per 2 jam, dan siloxan diberikan 6 kali sehari. Berikut merupakan kondisi pasien 1 hari setelah operasi. Pasien memiliki visual acuity 6/30 dengan TIO dalam perabaan sedikit meningkat sehingga diberikan timol 2 kali 1. Kemudian untuk palpebra dalam kondisi tenang, ditemukan ada subconjunctival bleeding dengan kemotik di superior. Untuk di daerah kornea ditemukan decimat fold, terutama di daerah perifer, dan ada multiple nilon sutur yang tampakan untuk notnya adalah buried, tidak ada expose ataupun break. Untuk anterior chamber depth-nya juga lebih dalam, yaitu di VH3 dengan ditemukan adanya sel plus 2. Kemudian untuk letak lensanya adalah IOL, kesannya letaknya di sentral di dalam bag. Selanjutnya, treatment yang diberikan dilanjutkan adalah ofloxacin diberikan per 3 jam, dexamethasone, neomycin, dan polymyxin bisulfat diberikan per 3 jam, timol ditambahkan 2 kali 1, dan siloxan diturunkan menjadi 4 kali 1. Kemudian pasien direncanakan untuk kontrol kembali 1 minggu setelah operasi. Kita masuk ke bagian diskusi. Yang pertama adalah how to handle the small pupil. Apabila saya melihat dari beberapa tinjauan kepustakaan bahwa small pupil atau pupil kecil ini cukup ditemukan pada pasien-pasien yang direncanakan untuk operasi katarak, di mana dari salah satu penelitian 1144 mata yang direncanakan untuk katarak surgery, 6,8%-nya mengalami pupil yang kecil, yaitu kurang dari 6 mm. Kemudian untuk small pupil ini memang biasanya perlu dilakukan perlu diperhatikan lebih lanjut, karena biasanya untuk visualisasi itu akan menjadi lebih terhalang selama operasi, dan biasanya pada pasien-pasien dengan pupil yang kecil itu bisa dieksaserbasi dengan adanya bilik mata depan yang dangkal, dan hal ini akan menjadi challenge selama dilakukan operasi dan menjadi faktor risiko juga terjadinya komplikasi. Secara umum target diameter pupil itu sebaiknya adalah 5 mm, dan juga selama operasi harus dijaga agar fungsi dari pupil itu bisa terjaga dengan baik. Mengapa diperlukan pupil yang cukup untuk ukurannya? Karena terutama pupil yang dengan ukuran cukup itu penting untuk dapat dilakukan sisi yang baik. Kemudian juga penting untuk saat proses irigasi aspirasi dan pemasukan dari lensa. Selain itu, untuk teknik operasi katarak vakuemulsifikasi, step-step dari vakuemulsifikasi pun membutuhkan pupil yang cukup untuk dapat dilakukan visualisasi dari operasi vakuemulsifikasi itu sendiri. Kemudian untuk anatomicalnya, memang iris ini merupakan bagian paling depan dari uvea, di mana tersusun dari pembuluh darah, jaringan ikat, melanosit, dan sel pigmen. Untuk mobilitas iris itu akan menyebabkan perubahan dari ukuran pupil itu sendiri, bahwa apabila ada inervasi dari parasimpatik, maka akan memicu otot sfinkter untuk melakukan kontraksi, sehingga ukuran dari pupil itu akan mengecil atau miosis. Sedangkan apabila otot dilator itu diinervasi oleh simpatis, maka kontraksi dari muscles itu akan menyebabkan terjadinya ukuran pupil yang akan menjadi membesar atau menjadi dilatasi. Apa saja penyebab dari pupil kecil yang mungkin dialami oleh pasien saat kita melakukan operasi katarak? Jadi pada yang pertama ini adalah usia yang bertambah atau usia tua dan diabetes mellitus.
di mana pada pasien ini yang kita dapatkan untuk penyebab yang mungkin menjadi penyebab dari pupil kecil pada pasien ini adalah bertambahnya usia. Dengan bertambahnya usia, maka akan terjadi penurunan tonus simpatis otot dilator pupil dan juga pada beberapa penelitian dikatakan bahwa sensitivitas terhadap obat-obatan midriatikum pun akan berkurang, terutama pada pasien-pasien yang memiliki iris yang gelap atau berpigmen. Karena pigmen dari melanin itu pun akan menyebabkan sulit untuk dilatasi. Kemudian pada pasien ini juga didapatkan pasien dengan diabetes mellitus, di mana untuk DM itu sendiri biasanya akan terjadi neuropati otonom, termasuk inervasi simpatis dari dilator iris, sehingga menyebabkan iris sulit untuk melebar. Kemudian beberapa penyebab lainnya yang memang tidak kami temukan di pasien kami, bisa juga pupil kecil itu penyebabnya adalah uveitis, di mana 1,2% akan terjadi katarak. Pada pasien-pasien dengan uveitis dapat terjadi fibrosis karena adanya kondisi peradangan yang kronik yang bisa disertai dengan sinekia posterior pada pupil, kemudian bisa terjadi seklusio atau oklusio. Dan pada pasien-pasien dengan uveitis perlu diperhatikan apabila pasien tersebut dilakukan operasi, maka resiko untuk terjadi perdarahan apabila dilakukan manipulasi iris itu akan lebih tinggi. Selain itu, fibrosis fibrin postoperatif dan CME pun lebih beresiko terjadi pada pasien dengan uveitis. Kemudian penyebab yang lainnya bisa juga ditemukan pada pasien-pasien dengan pseudo exfoliation syndrome, di mana ini adalah kondisi terjadinya deposisi fibrilin yang bisa disertai dengan kondisi glaukoma, dan biasanya hal ini gangguan dilatasinya terjadi karena adanya hipoksia jaringan dan atrofi dari sel otot iris yang menyebabkan elastisitas dari stroma iris pun menurun. Selain itu, pada pasien-pasien dengan PEX ini perlu juga diperhatikan selama intraoperatif sering terjadi dengan zonula yang lemah dan kapsulnya pun lebih rentan untuk terjadi robekan, sehingga perlu diperhatikan lebih detail kepada pasien-pasien dengan PEX dan pupil kecil ini. Kemudian pada pasien-pasien trauma biasanya juga bisa didapatkan pupil yang irreguler dan sulit untuk dilatasi karena adanya sinekia posterior. Kemudian penggunaan obat-obatan pada pasien, salah satunya yang paling sering adalah alpha-1 antagonis, itu dapat menyebabkan terjadinya intraoperatif floppy iris syndrome, di mana obat-obat ini sering digunakan pada pasien-pasien usia tua, terutama laki-laki yang mengalami BPH. Dan biasanya obat-obat lain seperti miotikum yang biasa digunakan pada pasien glaukoma atau narkotika seperti kodein juga perlu dipertimbangkan bisa menjadi salah satu penyebab dari pupil yang kecil. Kemudian pada pasien-pasien dengan glaukoma sudut tertutup dengan axial yang kurang dari 22 mm dengan bilik mata depan yang dangkal, biasanya ini pupilnya kecil karena kondisi progresivitas dari glaukoma itu sendiri, serta penggunaan dari obat-obatan seperti brimodidin. Kemudian pada pasien yang dilakukan femtosecond laser assisted cataract surgery, dikatakan bahwa durasi dari fragmentasi lensa yang meningkat akan disertai dengan pelepasan dari prostaglandin yang menyebabkan ukuran dari pupil itu akan lama-kelamaan akan mengecil atau miotik. Maka untuk pasien-pasien dengan pupil kecil ini perlu dilakukan pemeriksaan preoperatif dengan lebih seksama. Yang pertama, kita perlu memperhatikan bahwa gangguan penglihatannya memang penyebabnya adalah katarak. Dan biasanya kita harus mempertimbangkan apakah ada penyerta kelainan okular lainnya. Yang kedua, kita perlu melihat apakah ada penyulit lainnya seperti PAS, benkeratopati, atau glaukoma. Di mana apabila ditemukan penyulit lainnya, ini bisa menjadi pertimbangan. Apakah kita melakukan operasi katarak dahulu saja, atau operasinya itu kita gabungkan dengan operasi lainnya, seperti misalkan pada pasien-pasien dengan glaukoma. Kemudian untuk pasien-pasien yang menggunakan miotikum, sebaiknya harus di-stop agar pupilnya tidak semakin kecil, serta untuk penggunaan antiplatelet dan antikoagulan, itu juga sebaiknya di-stop untuk pasien karena pada saat kita melakukan manipulasi iris, akan lebih terjadi resiko terjadinya perdarahan.
Kemudian pada beberapa literatur disampaikan bahwa NSAID dapat menjadi pertimbangan untuk diberikan sebelum operasi, di mana untuk pemberian NSAID ini dapat meminimalisasi miosis intraoperatif. Di mana untuk cara kerjanya, NSAID ini akan menghambat dari prostaglandin sehingga dapat menjaga pupil size-nya itu lebih terjaga adekuat, dan juga biasanya hal ini juga akan menyebabkan tidak terjadi progresivitas semakin mengecil untuk pupilnya secara intraoperatif. Selain itu, apabila kita menemukan pupil yang kecil, kita dapat mempertimbangkan apakah perlu penggunaan alat lain seperti misalkan retraktor iris. Dan pada pasien dengan pupil kecil yang karena uveitis, maka dapat dipertimbangkan pemberian steroid profilaksis, dan untuk intraoperatif sebaiknya dilakukan pemasangan IOL di dalam bag. Kemudian untuk secara farmakologis, pasien-pasien dengan pupil kecil akan diberikan dahulu perioperatif dengan menggunakan obat-obatan sikloplegic dan midriatikum, di mana biasanya obat-obat yang dipilih bisa seperti atropin, homatropin, phenylephrine. Namun pada kasus pasien-pasien dengan DM, terutama dengan pasien dengan iris yang gelap, memang dikatakan bahwa pasien yang dengan penyakit kronis atau dengan adanya sinekia, penggunaan farmakologis ini memberikan efek yang sedikit atau kecil. Kemudian untuk apabila memang tetap tidak melebar perioperatif, maka secara intraoperatif penelitian-penelitian yang terbaru dilakukan dengan stepwise approach. Itu bagaimana? Yang pertama adalah kita tetap menggunakan farmakologi secara intraoperatif yang dapat dipertimbangkan dengan pemberian intrakameral injeksi agen simpatis atau menggunakan viskoadaptif. Apabila tidak bisa, maka dapat dipertimbangkan dengan surgical manipulation, yaitu bisa dengan kita membebaskan membran pupil atau melakukan iris stretching atau dilakukan sphincter otomi. Apabila memang tetap tidak bisa dilakukan, maka bisa dengan melakukan mechanic pupil dilatation dengan menggunakan hook atau menggunakan mechanical dilator atau menggunakan pupil extension device. Yang pertama adalah dengan memberikan midriasis secara intraoperatif. Biasanya yang menjadi pilihan itu dapat diberikan 0,5 ml dengan perbandingan 1:1000 adrenalin dimasukkan dalam 500 ml BSS irrigation fluid. Di mana untuk fungsinya ini adalah bisa menjaga pupil itu dilatasi selama operasi, dan selain itu efek dari adrenalin pun dapat mengurangi resiko perdarahan saat dilakukan manipulasi terhadap pupil. Kemudian OVD untuk jenis yang viskoadaptif itu memang menjadi pilihan, di mana dapat lebih membuat bilik mata depan itu lebih dalam sehingga bisa membuat ruang untuk melakukan manipulasi selama operasi, dan selain itu juga bisa menjaga untuk pupil itu terjaga ukurannya dilatasi selama prosedur operasi tersebut. Kemudian untuk surgical manipulation, yang pertama kita adalah membebaskan membran pupil di bagian tepi-tepi pupilnya. Hal ini bisa kita lakukan dengan instrumen-instrumen yang berujung tumpul, dengan kita melakukan sapu iris sehingga kita bisa membebaskan sinekea posterior terutama yang vokal. Namun apabila ternyata sinekea posteriornya itu luas, hampir di seluruh kuadran, atau terjadinya adesi iris ke kapsul lensa, maka bisa dilakukan bimanual iris stretching seperti pada gambar ini yang dilakukan dengan Coughlin hooks. Di sini dilakukannya adalah kita memasang dengan jarak 180 derajat, bisa dimulai secara vertikal, kemudian jangan lupa untuk diputar 90 derajat meridiannya. Kemudian setelah dilakukan stretching, dimasukkan Visco untuk menjaga agar pupilnya terjaga untuk ukurannya.
Namun untuk teknik ini sebaiknya dihindari pada pasien-pasien yang memiliki irisnya ada neovaskularisasinya karena bisa berisiko terjadinya hifema. Dan biasanya teknik ini juga tidak terlalu efektif untuk pasien-pasien yang mengalami floppy iris syndrome. Kemudian untuk surgical manipulation lainnya bisa dilakukan dengan sphincterotomy, di mana biasanya ini akan menjadi pilihan pada pasien-pasien dengan iris yang kaku dan tidak stretch, jadi tidak bisa di stretch. Dan biasanya pada pasien-pasien yang pupilnya sangat kecil atau dengan jaringan fibrotik, di mana sphincterotomy ini dapat dilakukan secara multiple dengan ukuran 0,5 sampai 1 mm dengan menggunakan gunting intraokular. Dan pada beberapa kepustakaan yang saya baca, ini memang dikatakan lebih tidak traumatik dan lebih bisa mengontrol untuk bukaan dari pupil itu sendiri. Ini adalah salah satu gambaran iris yang telah dilakukan sphincterotomy. Biasanya dibuat sekitar 6 sampai dengan 8 sphincterotomy pada pasien tersebut. Apabila dengan step sebelumnya tidak dapat dilakukan, maka bisa dipertimbangkan dengan mekanik pupil dilatation. Yang pertama ini adalah dengan pemasangan iris retraktor hook, di mana iris retraktor ini memang dapat dilihat pada gambar, dia sifatnya itu adalah fleksibel dan bentuknya adalah tipis. Sehingga posisi dan tegangannya itu dapat diatur dan sehingga dapat membuat pupil dengan ukuran yang diharapkan. Dan untuk iris retraktor ini cukup aman pada pasien-pasien dengan bilik mata depan yang rendah, bilik mata depan yang dangkal, serta untuk mata-mata yang kecil. Dan biasanya salah satu hooknya itu memang dipasang di daerah clear corneal incision. Kemudian untuk yang device yang kedua bisa juga dengan mechanical dilator device, di mana untuk alat ini adalah contohnya dengan Behler pupil dilator yang memiliki 2 sampai 3 hook di ujungnya. Dan memang ini biasanya untuk aplikasinya dikatakan lebih mudah dan memang lebih dipilih untuk pasien-pasien dengan bilik mata depan yang lebih dalam dan pupilnya tidak terlalu kecil. Dapat dilihat di gambar, ini pertama adalah kita mencari untuk bagian tepi dari pupilnya dan kita pastikan dibebaskan dari kapsul anteriornya dan kemudian kita memasang dari pupil dilatornya itu tepat di tepi pupil yang kemudian kita arahkan rada sedikit elevasi sehingga tidak menyentuh daerah kapsul anterior. Kemudian kita baru melakukan push dari plangernya sehingga kemudian dapat melakukan stretching pada pupilnya. Kemudian bisa juga dengan pemasangan pupil expansion device, salah satu yang paling sering digunakan adalah Malyugin ring, di mana ini biasanya memang menjadi pilihan untuk pupil yang tidak terlalu kecil dengan iris yang normal. Dan kenapa menjadi salah satu pilihan yang sering digunakan? Karena untuk dikatakan untuk insersi dan untuk pelepasannya itu adalah cukup mudah dan dapat diaplikasikan. Berikut merupakan beberapa contoh ring lainnya yang memang ada, itu biasanya ini ada yang perfect pupil, margin dilator, kemudian ini adalah Malyugin ring yang memang cukup sering digunakan, ada iris expander juga. Untuk device ini memang tergantung dengan produsennya masing-masing dan dapat diaplikasikan. Untuk pasien-pasien dengan pupil kecil memang cukup beresiko untuk terjadinya komplikasi, di mana secara intraoperatif komplikasi yang cukup sering terjadi adalah trauma pada iris, seperti iris prolaps yang ditemukan pada pasien ini. Kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya anterior capsule tears yang menyebabkan CCC itu akan menjadi lebih sulit. Kemudian terjadi malposisi IOL, terutama berkaitan dengan sisi yang terlalu kecil karena pupilnya pun kecil sehingga sisi yang didapatkan juga mungkin tidak selebar apabila pupil dapat dilatasi dengan baik. Selain itu bisa juga terjadi resiko posterior kapsul ruptur dan bisa juga terjadi dialisis dari zono.
Dan biasanya pada pasien dengan pupil kecil perlu diperhatikan juga bisa terjadi postoperatif capsular box syndrome yang biasanya berkaitan dengan pengeluaran dari OVD yang tidak adekuat. Dan postoperatif itu bisa ditemukan fibrin di anterior chamber. Itu biasanya terutama pada pasien-pasien memang pupil kecilnya itu terkait dengan kondisi uveitis. Terutama pada kondisi uveitis juga kita harus memperhatikan apakah terjadi sistoid macular edem yang resikonya lebih meningkat. Dan selain itu, karena manipulasi dari pupil itu sendiri bisa terjadi atrofi iris atau terjadi irregular atonik pupil yang biasanya bisa terjadi karena adanya trauma yang terjadi. Selain itu, bisa terjadi fimosis kapsular yang berkaitan dengan kondisi CCC yang kecil, zonal dehiscence, atau dislokasi iol karena penempatan iol yang tidak sesuai dengan tempatnya. Untuk pas operatif manajemen, pasien-pasien dengan manipulasi iris yang lebih banyak memang akan beresiko terjadinya peradangan yang lebih hebat dan resiko CME-nya pun meningkat. Apabila operasi kataraknya itu termasuk sebagai kondisi yang uncomplicated, maka untuk pengobatan yang diberikan biasanya sesuai dengan pengobatan operasi katarak pada umumnya, yaitu kita berikan topical steroid dan antibiotik profilaksis selama 4 sampai dengan 6 minggu dan dapat juga dipertimbangkan pemberian NSAID. Namun pada pasien-pasien pupil kecil yang terkait dengan kondisi uveitis, maka resiko peradangannya itu lebih tinggi dan bisa menyebabkan terjadinya synechia posterior dengan resiko CME dan glaukoma juga yang lebih tinggi. Sehingga pemberian oral steroid itu bisa dipertimbangkan, serta pemberian anti glaukoma juga dapat dipertimbangkan untuk mengantisipasi terjadinya kondisi peningkatan tekanan intraokular. Namun perlu diperhatikan bahwa pada pasien-pasien dengan uveitis bisa terjadi kondisi hipotoni yang terkait dengan gangguan dari produksi dari badan siliar. Apabila terjadi kondisi hipotoni, maka yang dipertimbangkan adalah intravitreal atau intravena methylprednisolone. Selanjutnya adalah membahas tentang how to manage the iris. Jadi pada pasien-pasien iris prolaps dan iris trauma itu mungkin terjadi, terutama pada pasien-pasien dengan operasi katarak dengan kondisi yang small pupil. Dan apabila kondisi ini terjadi, maka yang penting untuk dilakukan, surgeon itu harus mengetahui mengapa iris prolaps ini terjadi. Karena kita harus mengetahui penyebabnya sehingga tidak terjadi trauma iris yang berulang. Apabila terjadi trauma iris yang berulang, maka beberapa yang akan menyertai itu adalah inflamasi postoperatif yang meningkat, bisa terjadi kondisi iridodialisis, hifema, atau posterior capsule rupture atau PCR. Secara anatomis, untuk yang perlu diperhatikan, ini adalah daerah surgical limbus, di mana ini adalah landmark untuk insisi dari operasi, terutama pada katarak dan glaukoma. Di mana insisi yang baik itu adalah kita melakukan di mid-blue zone, di mana ini adalah daerah yang gambaran yang oblique interface dari permukaan kornea dan sklera. Dan ini menjadi salah satu landmark yang perlu kita perhatikan saat melakukan operasi. Berikut untuk faktor resiko terjadinya prolaps iris, di mana memang penting untuk diketahui resiko tersebut bahkan sebelum dilakukan operasi, sehingga surgeon dapat menentukan plan dari operasi itu sendiri dan atau manipulasi dari farmakologi yang perlu dilakukan pada pasien tersebut. Faktor yang pertama adalah faktor anatomis, yaitu biasanya yang lebih berisiko terjadi iris prolaps adalah pasien-pasien dengan anterior chamber depth yang dangkal, seperti pada pasien di presentasi kasus ini, atau pasien-pasien dengan iris konfigurasi yang convex. Kemudian yang kedua adalah faktor surgical, yaitu posisi dari insisinya dan bagaimana arsitektur dari insisi itu sendiri, serta kemungkinan terjadinya intraoperatif suprachoroidal hemorrhage, di mana pada kondisi terjadinya perdarahan suprachoroid memang akan menyebabkan pergerakan dari cairan di bilik mata depan yang lebih cepat.
Sesuai dengan prinsip dari Bernoulli, dengan adanya pergerakan cairan di cewek yang cepat, maka akan terjadi resiko terjadinya prolaps. Kemudian untuk yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah faktor farmakologis, di mana di sini ada alfa antagonis yang biasanya umum digunakan pada pasien-pasien laki-laki dengan usia tua yang mengalami BPH. Dan dengan penggunaan alfa antagonis ini, iris itu akan menjadi floppy sehingga lebih mudah terjadinya prolaps. Selain itu, beberapa faktor eksternal lainnya itu adalah bagaimana penempatan spekulumnya, kemudian apakah pasien juga ada kecenderungan untuk mengejan, dan juga apakah terjadi perdarahan retrobulbar saat dilakukan anestesia. Berikut adalah gambaran hidrodiseksi, di mana hidrodiseksi ini sendiri memang salah satu step yang mungkin pada operasi dengan VECO itu cukup sering ditemukan dengan iris prolaps. Mengapa demikian? Karena pada hidrodiseksi ini kita memasukkan cairan ke dalam kapsular bag, sehingga untuk konfigurasi dari irisnya pun ini terjadi perubahan ke arah lebih anterior, sehingga menyebabkan prolaps iris itu lebih mudah terjadi saat kita melakukan step ini. Maka bagaimana untuk mencegahnya? Yang pertama, untuk preoperatif itu sendiri, yang kita harus menanyakan dengan baik kepada pasien dan anamnesis penyakit penyertanya dan obat-obat yang digunakan oleh pasien yang akan mungkin berhubungan dengan kondisi operasinya. Selain itu, penilaian dari konfigurasi iris itu juga akan menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan insisi. Dan selain secara intraoperatif, beberapa yang perlu diperhatikan itu pertama adalah pharmacologic agent. Dapat diberikan salah satunya adalah atropin, di mana ini bisa mendilatasi pupil, dan pada salah satu jurnal yang saya baca, itu di Eropa biasanya diberikan adalah phenylephrine intrakameral, di mana efek dari phenylephrine ini dikatakan memiliki dilatasi pupil yang maksimal. Selain itu juga memiliki efek untuk meningkatkan tonus dari otot iris itu sendiri, sehingga pada operasi untuk irisnya itu seperti billowing itu atau kayak menekuk itu menjadi lebih sedikit insidensinya. Namun memang penggunaan obat-obatan intraoperatif ini perlu diperhatikan, dikatakan bahwa harus dipastikan tidak ada pengawet sehingga tidak terjadi toxic endothel. Yang kedua adalah OVD, di mana OVD ini dapat memiliki fungsi sebagai vaskodilatasi dan juga sebagai apabila sifatnya yang kita gunakan adalah sifat kohesifnya, maka bisa sebagai barrier untuk iris prolaps itu sendiri. Dan juga dengan mechanical approach seperti iris flexator yang digunakan sebelumnya. Selain itu, surgical teknik modifikasi juga perlu dipertimbangkan, terutama pada step-step di mana resiko iris prolaps itu tinggi, seperti tadi pada hidrodiseksi, irigasi aspirasi, atau saat kita melakukan pemasangan lensa dengan menggunakan forceps. Untuk reposisi dari iris prolaps, ini perlu diperhatikan bahwa untuk reposisi ini sendiri, kita harus melakukan dengan segera supaya mengurangi resiko terjadinya iris trauma dan komplikasi yang berlanjut. Perlu diperhatikan bahwa saat kita melakukan reposisi, salah satu yang penting adalah kita harus merilis dari visconya dulu, yaitu dengan melakukan gentle pressure dari side port lainnya, apabila yang kita lakukan adalah teknik vakoemulsifikasi. Kemudian baru kita melakukan insersi dari spatula iris yang kemudian kita sapu untuk irisnya supaya tidak terjadi prolaps yang berlanjut dan kita bisa memasukkan iris ke dalam anterior chamber. Baru kemudian kita memasukkan OVD lagi sebagai barriernya. Jadi hindari untuk melakukan reposisi iris di saat tekanan di dalam dengan OVD itu terlalu tinggi. Salah satu yang
bisa terjadi itu adalah iridodialisis, di mana iridodialisis ini adalah disinsersi dari pangkal iris dari skleras purnya, di mana bisa terjadi pada 0,2% dari katarak surgery. Dan apabila terjadi iridodialisis pada daerah superior dengan ukuran yang kecil, maka dapat dilakukan observasi terlebih dahulu. Namun apabila iridodialisis yang terjadi di daerah inferior dengan ukuran yang lebar atau pasien mengalami simptom seperti glare, fotofobia, diplopia monokular atau terjadi penurunan visus, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan surgical. Berikut adalah 10 tips yang saya dapatkan dari dokter tentang bagaimana untuk mencegah dan melakukan manajemen terhadap iris prolaps. One of the factors driving the pressure-driven movement of the iris to the wound is the distance from the iris to the internal opening of the corneal wound. If you are concerned about the potential for iris prolapse, consider making a slightly longer clear corneal wound. Tip number 2 is to avoid overfilling the anterior chamber with viscoelastic. Beginning cataract surgeons, myself included, often overfill with viscoelastic as it is easier to make the main wound in a firm eye. However, this creates a larger pressure differential between the anterior and posterior chambers and increases the risk of iris prolapse, particularly during hydrodissection. A rule of thumb that I try to follow is that if I'm getting a lot of viscoelastic spilling out of the paracentesis, I have probably overfilled the AC and should be weary of possible prolapse. Tip number 3 is to remove excessive viscoelastic before hydrodissection. This video shows a resident surgeon treating iris prolapse by removing viscoelastic from the AC, but the same principle applies to preventing iris prolapse. Hydrodissection poses the greatest risk of prolapse, and taking measures to prophylactically lower the anterior chamber pressure by removing viscoelastic is critical in this prevention. Tip number 4 is to create a fluid tract before hydrodissection. Here you can see the surgeon injecting BSS and manually creating a path for the BSS to exit the eye in hydrodissection. This helps avoid the situation where the BSS cannot leave the eye without taking with it viscoelastic, which could result in a rapid decrease in the anterior chamber pressure, which is a main risk factor for prolapse. Tip number 5 is to support the iris mechanically with iris hooks or with a ring stabilizer. This can be done by either placing a single iris hook posterior to the main wound, or by placing the hooks in a diamond configuration with one of the hooks posteriorly in a similar fashion. Alternatively, a Malyugin ring stabilizer can be used, as seen here. Mechanically supporting the iris is particularly helpful if you are concerned about possible intraoperative floppy iris syndrome. Now let's talk about intraoperative treatment of iris prolapse. As soon as iris prolapse occurs, the knee-jerk reaction is to want to immediately push the iris back into the eye. It can be tough to overcome this urge, but realize that it is usually in stuffing the iris back in that pigment is permanently lost from the posterior iris. Also, rarely is this actually effective. Instead, you should immediately go to the paracentesis and release trapped fluid or viscoelastic to decompress the AC. In this case, you can see that burping viscoelastic helps create a potential space to reposit the iris, but this is actually not enough, and only by removing excess viscoelastic using a cannula followed by additional burping from the main wound was the iris able to be reposited easily. Tip number 7 is to once again decompress the anterior chamber and then reposit the iris. Here we show a case of iris and lens prolapse during hydrodissection. The surgeon does a nice job to resist the urge to reposit the iris immediately and recognizes the fluid trapped behind the lens, going in with a Drysdale to gently rock the lens, releasing the trapped fluid. The iris can then be reposited. Here you can see a case of prolapse during irrigation aspiration. The first move is to decompress the anterior chamber from the paracentesis, as we've mentioned multiple times before. Tip number 8, which you can see here, is to gently stroke the main wound with a cannula. This helps the iris to be released back into the eye.
Once you have successfully put the iris back into the eye, you should then be thinking about how to keep the iris from prolapsing again during the remainder of the case. One option, as you can see here, is to lower the intraocular pressure or bottle height and decrease the aspiration flow rate, which helps avoid large fluctuations in anterior chamber pressure and decreases the risk of repeat prolapse. The final tip is to avoid making a bad situation worse. After prolapse, Ya, berikut untuk referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya. Ya, terima kasih Dr. Sisil ya. Presentasi sangat baik. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Silakan pertanyaan bagi tahap 2 dulu ya. Ada tahap 2-nya? Mungkin ada dokter dengan Golda, dok. Ya, silakan boleh. Selamat pagi, dokter Farabi. Selamat pagi, dokter. Ya, silakan pertanyaan. Baik, dokter. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih, dokter Priscil, untuk presentasi yang sudah disampaikan. Sangat lengkap sekali. Izin bertanya, untuk tindakan operasi katarak sendiri dengan kondisi pupil kecil, apakah yang menjadi pilihan tipe anestesi yang sebaiknya digunakan dan mengapa dipilih anestesi yang demikian? Apa yang menjadi faktor pertimbangannya? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Dokter Golda untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan anestesi yang sebaiknya dipertimbangkan untuk pasien-pasien dengan pupil kecil ya, dok. Ya baik, apabila saya baca dokter untuk anestesi itu sendiri, tipe anestesi itu memang sebagian besar adalah tergantung dari surgeon, di mana topikal anestesi itu tetap dapat diberikan, tetap menjadi pilihan untuk pasien-pasien dengan pupil kecil. Namun memang pada beberapa literatur yang saya baca, dok, untuk regional anestesia atau intrakameral itu memang dapat dipertimbangkan, terutama apabila memang manipulasi iris yang kita lakukan itu mungkin akan banyak, karena manipulasi iris itu cukup nyeri, cukup menyebabkan nyeri, sehingga mungkin diperlukan lebih dari topikal anesthesia itu sendiri. Dan pada jurnal yang saya baca juga kooperatif dari pasien itu menjadi salah satu pertimbangan juga dokter selain surgeon preference, di mana apabila pasiennya itu memang cemas dan resiko untuk kayak mengejan itu biasanya memang untuk mengurangi, karena pupil kecil itu salah satu resikonya bisa terjadi iris prolaps yang berulang, maka bisa dipertimbangkan pemberian anestesia yang regional sehingga komplikasi yang mungkin terjadi juga dapat dikurangi dengan penggunaan anestesia yang lebih dipertimbangkan. Berikut untuk jawaban saya, dokter. Terima kasih, dok. Baik, terima kasih, dokter. Jadi untuk kasus pupil kecil ada anestesi yang disarankan nggak? Izin dokter Farabi, kalau yang dari saya baca sih sebenarnya boleh, topikal masih boleh dokter, maksudnya masih acceptable kalau misalkan dari yang jurnal saya baca, tapi memang dipertimbangkan lagi dok, apabila memang rencana itu dilakukan manipulasi iris yang cukup banyak, memang untuk regional itu menjadi pilihan yang lebih baik, terutama pada pasien-pasien yang mungkin kurang kooperatif juga dok, yang resiko untuk kayak mengejan seperti itu dokter. Ya, jadi kondisi untuk pemberian anestesi berbeda-beda ya, tergantung banyak faktor. Satu tergantung tindakan tentunya ya. Kalau tindakan yang lebih
lebih kompleks atau tindakan yang lebih melibatkan operasi yang lebih lama jangka waktunya, tentu anestesinya harus yang lebih panjang masa kerjanya. Karena kalau pasien itu nyeri, pasien akan mengedan dan nanti tekanan tinggi kembali lagi iris yang keluar. Jadi anestesi dan kondisi tadi iris prolaps mungkin tidak berhubungan secara langsung, tetapi di tengah-tengahnya ada lagi yang menyebabkan iris prolaps itu apa, yang memang berhubungan dengan anestesi, di antara lain nyeri. Kedua, ada beberapa teknik anestesi yang bisa meningkatkan tekanan bola mata. Tentunya tekanan bola mata yang tinggi juga menyebabkan iris prolaps, jadi harus dihindari. Atau kalau memang tidak masih perlu dilakukan anestesi seperti itu, misalkan anestesi yang jenis retrobulbar dan peribulbar, itu perlu dilakukan manipulasi dulu berupa pemijitan di bola matanya untuk meratakan obat biusnya sehingga tekanannya menjadi normal dulu, baru tetap operasi. Gitu ya, Golda ya, Baik, dokter. pertimbangan-pertimbangannya. Oke, Baik, dokter. Terima kasih, dokter Farabi dan dokter Prisil. ya pertanyaan berikutnya dari tahap 3. Ya, selamat pagi, pagi Dokter Prisil. Saya Lia. Eh, Mungkin izin bertanya kepada Dokter Prisil. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Mungkin tadi kan Prisil sudah mempresentasikan ya, menyebutkan bahwa insisi luka itu menjadi salah satu faktor terhadap terjadinya iris prolaps. Mungkin setelah Priscil membaca dari literatur, sebenarnya ada plan terbaik nggak sih uh, untuk main incisions, untuk melindungi iris atau meminimalisir iris prolaps pada pasien selama intraoperatif, baik itu untuk pasien ICCE maupun VECO. Terima kasih. Iya, terima kasih Lia untuk pertanyaannya. Izin untuk ya terkait dengan untuk insisi pada operasi untuk menghindari iris prolaps ya dok. Ya, izin saya share screen juga ya dok. Jadi kalau misalkan yang saya baca dok, memang untuk iris prolaps itu sendiri terkait dengan dengan insisinya itu salah satunya kalau misalkan yang saya baca itu faktornya kan adalah dari konfigurasi iris itu sendiri ya dok. Jadi konfigurasi iris pasien itu akan menjadi salah satu pertimbangan di mana pasien dengan konfigurasi iris yang konveks itu biasanya memang kita harus membuat tunnelnya itu yang lebih panjang dok supaya irisnya itu tidak mudah untuk prolaps. Dan selain itu, pasien-pasien seperti pasien yang saya presentasikan itu kan memang memiliki anterior chamber depth-nya yang dangkal. Apabila saya baca, memang pasien dengan anterior chamber depth yang dangkal itu juga lebih baik dilakukan insisinya dengan yang long tunnel, dokter. Ini saya ada gambarnya, dok. Dapat dilihat di gambar ini, dokter lihat. Jadi kalau misalkan yang kita lihat, ini adalah untuk insisi secara umum, dok. Jadi memang tetap dengan triplanar incision, di mana dengan kondisi konfigurasi iris yang biasa, itu resiko iris prolaps apabila kita melakukan triplanar incision yang baik, itu biasanya akan cenderung rendah. Namun pada pasien-pasien dengan irisnya itu adalah dia cembung atau dengan anterior chamber depth yang dangkal, apabila kita menggunakan teknik yang sama, itu memang resiko iris prolapsnya itu lebih tinggi, dok. Jadi memang di jurnal tersebut disampaikan bahwa long tunnel itu akan lebih baik dilakukan apabila memang kita sudah menemukan faktor resiko sebelumnya pada pasien ini. Berikut dokter, mohon arahan dan bimbingannya Dokter Farabi, Dokter Jessica. Ini bisa dijelaskan gambar ini, bedanya A, B, C apa? Ya, baik dokter.
Jadi kalau misalkan untuk gambar A ini dok, ini adalah triplanar incision yang kita buat yang pada umumnya dokter. Jadi pada kondisi yang anatomi yang secara umum, triplanar incision ini cukup cukup untuk mengurangi resiko iris prolaps karena uh, untuk areanya ini tidak sampai dengan ke arah iris. Namun memang apabila surgeon kita melakukan terlalu short, ini dapat dilihat kalau misalkan tunnelnya itu terlalu short, maka resiko terjadinya iris prolaps itu akan lebih meningkat. Namun kita perlu perhatikan di mana di gambar C ini dijelaskan apabila pasien kita ini memiliki anterior chamber depth-nya itu adalah yang dangkal, apalagi dengan misalkan irisnya itu adalah bowing, convex, walaupun kita menggunakan teknik yang sama seperti di gambar A, itu juga resiko iris prolapsnya tetap lebih tinggi karena pada pasien-pasien ini memang lebih membutuhkan long tunnel untuk mengurangi terjadinya iris prolaps. Berikut yang saya baca Dokter Farabi. Mohon arahannya dok. Baik, terima kasih Dokter Pisil. Tapi mungkin untuk long tunnel sendiri mungkin lumayan agak restriktif ya bila kita memasukkan instrumen, sama mungkin akan menyebabkan astigmat postoperatif yang lumayan ya kalau kita menggunakan long tunnel. Tapi mungkin bisa menjadi untuk memprevensi terjadinya iris prolaps ini pada pasien. Terima kasih. Terima kasih Dokter Lia. Bisa kembali ke tadi kasus kita, kasus pemicu yang Dr. Prisil hadapi pada kasus pemicu itu, kira-kira tunnelnya bagaimana? Ada masalah nggak di tunnel yang dibuat? Ya, baik dokter. Izin dokter, untuk kasus yang saya hadapi dok, kemarin juga sempat berdiskusi dengan dokter Eci dok sebagai supervisor saya. Jadi memang sepertinya saya membuat tunnelnya itu masih tunnel yang standar dokter. Jadi tidak terlalu kayak tidak terlalu panjang ya dok. Jadi memang pada pasien ini cukup sering prolaps dokter. Setelah saya diskusi mungkin bisa dibuat tunnel yang lebih panjang karena memang dari awal itu didapatkan memang anterior chamber depth-nya itu 2,54 dokter, tergolong dangkal dok. Namun memang konfigurasi irisnya tidak kita nilai dokter karena memang tidak ada pemeriksaan penunjang lebih lanjut di KKS dok. Ya, bisa diulang tadi saat insisi triplennya. Oke, jadi untuk posisi tunnel triplen ini ya bagi yang ECCE ya perlu diperhatikan. Pertama tentu panjang tunnel yang plan kedua. Tapi yang jadi perhatian juga plan pertama yaitu penempatan grooving. Groovingnya apakah terlalu ke anterior ke arah kornea atau terlalu mundur gitu ya. Grooving itu harusnya di mana teorinya? Di mid blue zone dok. Ya blue zone. Batasnya blue zone apa? Tadi sudah ada satu slide. Batas anteriornya apa? Batas posteriornya apa? Berikut dokter anterior limbal border sama mid limbal line dok. Anterior limbal bordernya sama mid limbal line dokter. Kalau yang di gambar kiri itu bagaimana? Yang mana yang dinamakan blue zone? Kalau di penampang anatomi, penampang melintang anatominya. Di ini dok, dia memang di daerah obliknya dok, oblik interface-nya dari kornea dan sklera dokter. Oke, kalau menurut kamu tadi insisi yang kamu kerjakan itu sudah tepat belum di mid limbal line? Apa Ah, di antara anterior limbal border dengan mid limbal line. iya dok, Coba jadi kembali lagi ke foto tadi, video. Bisa ditunjuk yang mana anterior limbal.
Ya dok, jadi memang kayak dari grooving juga saya sepertinya terlalu ke arah Di post dulu salah satu gambarnya di post ya. Nah, ditunjuk coba. ini dok. Jadi saya grooving di sini dokter. Kalau menurut saya ini untuk groovingnya memang terlalu anterior ya dok. Anterior limba lainnya yang mana? Ini dok. Itu nggak terlihat di Oh, ini dok. monitor. Kamu pakai kursor ya? Oh, pakai. Oke. Ya, anterior limba lain itu. Kemudian apa lagi tadi terminologinya? Eh, Gimana dok? Mid limbal dok. Mid limbal yang mana? Tuh, oke. Eh, Posterior limbal. yang di sini dok. Ya, berarti udah benar dong. Iya dok. Nggak ada masalah dong dengan penempatan sisi pertama. Iya dok. Yang sisi kedua mungkin yang kurang panjang. Nah, ini kita bisa lihat nih, forset kamu lagi masuk ya. Iya dok. Itu ujungnya itu pintu keluarnya ke COA ya. Jadi sekitar berapa mili tuh masuk. Ini ya dok. Mm-mm. Iya dok. Jadi mungkin tunnel saya terlalu ini ya dok. Karena kan memang ACD-nya dangkal dok. Jadi ini pas eh, baru awal itu memang irisnya itu langsung bowing dok. Ah, kayak langsung kayak rada eh, menekuk gitu dokter. Jadi ini pas pertama kali saya mau masuk adrenalin pun memang rada eh, nabrak iris. Ya, mm, ya NCC-nya sih sudah bagus ya untuk kasus normal ya. Tapi karena ini kasus dengan penyulit irisnya bowing, jadi dapatkan kesulitan ya menabrak-nabrak iris. Jadinya karena tersentuh irisnya, dia pupilnya makin kecil dan dia eh, menjadi lebih apa namanya flaccid ya, lebih lemes, jadi gampang keluar. Oke, Iya, baik dok. oke, oke, baik. NCC sih sudah bagus menurut saya ya, karena memang ada kesulitan lain, jadi terjadi penyulit ini. Pertanyaan selanjutnya, Selamat pagi, Dr. Farabi. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Dr. Prisil. Terima kasih untuk presentasinya juga. Saya dengan Buna izin bertanya. Tadi sebelumnya kan Dr. Prisil juga sudah menampilkan mengenai beberapa komplikasi yang dapat terjadi intraoperatif, terutama pada pasien dengan pupil kecil. Nah, kira-kira untuk kita sebagai surgeon apa saja yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan, terutama pada saat intraoperatif ketika menemui pasien-pasien dengan pupil kecil selain yang sebelumnya sudah disebutkan ya tadi dengan menggunakan beberapa persiapan dengan menggunakan alat maupun obat-obatan, kira-kira apakah ada hal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut kembali? Terima kasih, Dokter Prisil. Terima kasih Dokter Buna untuk pertanyaannya berkaitan dengan apa saja yang perlu semakin dilihat secara intraoperatif untuk pada pasien-pasien dengan pupil kecil ya dok. Jadi memang setelah saya baca lebih lanjut dok, untuk ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh surgeon untuk pasien-pasien dengan pupil kecil. Yang pertama itu adalah untuk pemilihan viskonya dokter. Jadi di salah satu jurnal tersebut dikatakan bahwa visko yang OVD dengan jenis yang viskoadaptif itu akan menjadi pilihan yang baik bila kita menemukan pasien dengan pupil yang kecil karena memiliki efek untuk melebarkan pupil yang lebih baik dibandingkan jenis yang lainnya.
Dan yang kedua, saat kita menggunakan OVD, itu juga perlu diperhatikan penggunaannya, dok. Jadi, pada pasien dengan pupil yang kecil, itu dikatakan prolaps iris itu cukup sering terjadi. Jadi, penggunaannya pun tidak boleh terlalu berlebihan saat kita memasukkan si OVD itu sendiri. Karena apabila berlebihan, resiko iris prolapsnya itu juga akan meningkat. Dan selain itu, pada pasien-pasien yang memang kita menemukan adanya membran, itu memang sebaiknya membrannya itu juga dirilis dulu, dokter, untuk mencegah terjadinya trauma yang lebih lanjut terhadap irisnya apabila kita memaksa untuk melakukan manipulasi. Dan selain itu, pasien ini biasanya kapsuloreksisnya itu tidak terlalu lebar. Jadi di salah satu yang perlu diperhatikan juga dikatakan bahwa setelah insersi IOL, surgeon itu bisa mempertimbangkan untuk mengurangi resiko. Salah satu komplikasi yang terjadi itu kan adalah fimosis dari kapsular. Jadi dikatakan bahwa pertimbangan untuk melebarkan sisi pun itu boleh dilakukan oleh surgeon apabila menemukan pasien-pasien dengan pupil yang kecil sehingga komplikasi postoperatifnya itu juga lebih berkurang. Kira-kira seperti itu, dokter, yang saya baca. Kira-kira ada masukan atau arahannya, dokter Farabi dan dokter Eci, dok? Ya, izin dokter Priscil mungkin mau konfirmasi sedikit. Tadi maksudnya yang membran itu maksudnya pada pasien yang oklusio gitu atau membran yang di mananya ya, dokter Priscil? Tadi saya kurang misalnya. Ya, terima kasih, dokter Buna. Jadi kalau misalkan yang saya baca itu kan memang membran dari membran yang di sekitar pupil itu bisa maksudnya mungkin kayak kalau misalkan lebih luasnya itu kan bisa terjadi seklusio atau oklusio, tapi kalau misalkan membran-membran yang kecil itu juga bisa kayak kita temukan di daerah sekitar pupil, dokter. Terutama memang tadi salah satu penyebab dari pupil kecil itu kan adalah pada pasien-pasien uveitis yang memang peradangan di anterior chamber-nya pun itu tinggi, yang bisa menyebabkan terbentuknya membran-membran yang juga bisa mengikat di daerah pupil pada tahap awalnya. Nah, dikatakan pada kondisi tersebut penting untuk surgeon dibebaskan dulu untuk fibrotic band-nya itu supaya kita setelah kita bebaskan baru kita melakukan manipulasi yang lainnya, dokter, agar tidak terjadi manipulasi yang terlalu berlebihan atau malah kita menyebabkan komplikasi di irisnya itu, trauma di irisnya itu sendiri, dok. Kalau yang saya baca seperti itu, dokter. Terima kasih, dok. Sama maaf dokter Priscil mau tanya juga. Tadi kan memang kan kalau untuk sisi kan kita pasti kesulitan ya kalau pasien dengan pupilnya kecil ini. Kira-kira apakah ada teknik khusus atau mungkin ada masukan dari dokter Priscil atau sebelumnya sudah membaca karena kan kalau misalnya pasien yang lebih kecil kita kan tetap untuk ukuran sisinya kan tetap sama ya, misal pada SCCE gitu. Kira-kira gimana ya tekniknya supaya kita tetap bisa membuat sisi yang dengan ukuran yang sesuai gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih dokter Buna untuk pertanyaannya berkaitan dengan sisi pada pupil kecil ya, dok. Iya, dok, jadi yang saya baca dan yang memang saya alami juga kemarin, dokter, pupil yang kecil itu memang salah satunya sulit untuk dilakukan sisi. Sehingga kemarin saat operasi itu saya melakukan sisinya itu kayak hampir sebesar pupil, dokter, setelah konsultasi dengan dokter supervisor saya, dengan dokter Eci. Dan sebesar pupil pun itu hanya didapat sekitar 5 mili, dok, karena memang pupilnya itu ukurannya hanya sekitar segitu walaupun sudah diberikan adrenalin. Sehingga walaupun sisinya udah terbuat itu memang tidak cukup. Sehingga kemudian akhirnya operasi yang kemarin dilakukan itu di take over sama dokter Eci. Dokter Eci membuat sisi yang lebih lebar. Kemudian teknik yang selanjutnya itu beliau juga mengatakan bisa dilakukan luxir di lensanya, dokter. Jadi kayak lensanya itu diputar
sehingga lebih lepas dari kapsul bagnya, sehingga walaupun harus melalui pupil yang kecil saat mencoba untuk mengeluarkan lensa itu pengeluaran itu lebih mudah dibandingkan apabila terlalu menempel pada daerah kapsul bagnya. Berikut yang saya baca dan saya dapat dari supervisor saya, dokter, mohon arahannya, dokter. Iya, oke, baik. Nanti akan dirangkum ya. Bentar ya. Satu pertanyaan lagi ya, dokter, dari dokter Velo, dokter Dini atau dokter Akbar, silakan dok. Terima kasih dok untuk kesempatannya. Terima kasih buat dokter Prisil untuk presentasinya yang informatif. Saya cuma mau menanyakan dok tentang ada tadi 10 step ya dok untuk menghindari prolaps iris. Ini dok yang nomor 4 kalau tidak salah yang dikatakan create a fluid tract before hydrodissection. Itu mohon diterangkan lagi dok, itu yang seperti bagaimana tekniknya dok. Ya, itu saja dari saya dok. Terima kasih. Terima kasih dokter Dini untuk pertanyaannya berkaitan dengan salah satu step dari mencegah iris prolaps ya dok. Iya dok, jadi memang yang saya pelajari dari dokter Christopher itu memang salah satu stepnya itu adalah beliau membuat fluid track. Di situ dikatakan bahwa fluid track itu kayak beliau kayak membuat jalur secara tumpul untuk tempat keluar dari BSS yang dimasukkan dokter. Karena kan pada kondisi intraoperatif itu kan kita juga memasukkan OVD. Dikatakan beliau kalau misalkan OVD itu kadang menghalangi untuk si BSS itu bisa kita keluar, maksudnya bisa untuk dikeluarkan juga atau di remove. Sehingga salah satu teknik yang beliau lakukan itu adalah beliau membuat jalurnya dulu dengan tumpul dengan kanulanya sih dok sebenarnya kalau beliau dan keluarnya itu juga di tempat yang sama. Jadi itu adalah fluid track-nya yang dibuat supaya setelah hidrodiseksi BSS-nya juga bisa keluar dari fluid track tersebut dokter. Berikut untuk jawaban saya dokter, mohon arahannya dok. Terima kasih Dok Prisil. Kalau boleh ada diulang sedikit dok yang video tadi yang di bagian nomor 4. Ya, baik, baik dokter. Dissection. Here you can see the surgeon injecting BSS and manually creating a path for the BSS to exit the eye in hydrodissection. This helps avoid the situation where the BSS cannot leave the eye without taking with it viscoelastic, which could result in a rapid decrease in the anterior chamber pressure, which is a main risk factor for prolapse. Tip number 5 is to support the iris mechanically. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang poin nomor 3 ya, Dr. Prisil ya. Nomor 3 kan mengeluarkan viskoelastis ya. Nah, dalam hal ini kaitannya adalah menjaga keseimbangan tekanan bola mata di dalam COA. Karena kalau kita mau melakukan prosedur hidrodiseksi, itu kan kita akan memberikan volume air baru di bawah lensa untuk melakukan diseksi ya.
Nah, tentunya tambahan volume ini harus diantisipasi dengan kita menurunkan dulu IOP sebelumnya gitu. IOP baseline-nya diturunkan. Karena nanti ketika ada tambahan volume air baru, dia tidak akan, tekanan itu tidak akan naik. Karena kalau tekanan naik, yang paling pertama keluar itu iris pasti ya. Iris kan jaringannya eh, elastis ya. Dia mengikuti air. Jadi kalau ada tekanan tinggi, air pasti keluar dari insisi dan iris pasti akan ikut terbawa. Oleh karena itu, sebelum melakukan tambahan volume cairan yaitu hidrodisseksi, kita keluarkan OVD di COA. Kemudian secara lebih spesifik di nomor 4 membuat track. Track itu sama juga prinsipnya keluarkan OVD juga, tetapi saat ini yang lebih eh, lebih lebih melekat ke lensa. Jadi tepat di atas lensa. Di atas lensa itu kan nanti OVD hidrodisseksi itu kita masuk ke kapsul anterior lensa, masuk kemudian memisahkan bagian lensa dan kapsul di bagian posterior, kemudian air itu akan keluar lagi kan lewat seberangnya sisi. Jadi kalau kita masuk kanul hidrodisseksi itu di jam 9, air itu akan lari ke bawah lensa, kemudian nanti akan keluar air itu di jam 3 dan sekitarnya. Nah, kalau di jam 3 itu tersumbat viskoelastik, tidak ada tracknya, tidak ada water track atau tersumbat visko, air itu tidak bisa keluar. Akibatnya air itu akan menumpuk di belakang lensa dan menyebabkan tekanan bola mata tinggi. Hasil akhirnya adalah sama juga keluar iris juga gitu. Jadi kita sengaja buat pertama visko di COA itu kita bersihkan, kemudian visko di atas lensa itu kita bersihkan, supaya nanti ketika hidrodisseksi, kita masuk dari arah jam 9, air itu diaktifkan ya, semprot masuk ke bawah lensa, kemudian keluar lagi dari jam 3, sisi jam 3, kemudian keluar air itu mengalir ke COA, kemudian kelebihan dari air itu akan ditampung di COA. Kalau memang tekanan tinggi, air itu akan mencari jalan keluar ke arah insisi. Jadi dia keluar sendiri ke insisi. Jadi selalu dijaga begitu keseimbangannya. Jadi tidak sempat TIO itu naik secara berlebihan yang akhirnya akan mengakibatkan iris prolaps. Tujuannya sebenarnya seperti itu idenya, cuma ini dipecah-pecah saja jadi beberapa step ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Ya dok, baik. Terima kasih banyak dok. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke sesi rangkuman atau narasumber. Silakan Dokter Eci, mengenai kasus ini dok sebagai supervisor, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kasusnya Dokter Prisil ini dan bagaimana untuk mencegahnya ke depan. Halo, Ya, terdengar. oke. Ya, tadi sebenarnya sudah banyak masukan dari Dokter Faradi juga ya. Jadi di kasus ini mungkin Dokter Prisil juga sudah sempat berdiskusi kemarin dan sudah banyak membaca tentang literaturnya. Cuma mungkin pesannya juga yang ingin saya tambahkan. Jadi kan kita udah tahu bahwa dari preoperatifnya memang pasiennya dengan penyulit ya, dengan ACD yang dangkal, kemudian dengan pupil yang kecil. Jadi kalau kita sudah bertemu dengan pasien yang serupa, berarti kita punya input baru bahwa tunnel yang kita gunakan baik di ECCE maupun di VECO, tunnelnya juga harus lebih panjang supaya mempertahankan konstruksi lukanya itu tetap baik. Kemudian tadi pemilihan visko yang digunakan, jadi untuk pupil kecil biasanya ada stepwise approach ya, mulai dari yang paling sederhana, misalnya dengan viskodilatasi atau misalnya stretching pupilnya, eh, sampai ke sphincterektomi atau menggunakan alat bantu. Nah, di sini yang untuk tambahan juga untuk tips and triknya biasanya kalau sudah menemukan irisnya prolaps intraoperatif, jadi kadang-kadang kita suka gemes kan ya, kita masukin aja alat, misalnya sudah musisi sisi pakai ultrata kita dorong irisnya menggunakan instrumen yang yang tidak sesuai gitu, misalnya menggunakan ultrata atau misalnya menggunakan simco. Nah, sarannya supaya itu
tidak dikerjakan demikian. Jadi kita masukkan dulu, reposisi dulu irisnya, kurangi dulu pressure-nya supaya irisnya itu tidak prolaps keluar, baru kita lakukan eh, beri visko dulu, visko yang kohesif di atas irisnya supaya ada space sedikit tempat masuknya instrumen, baru kita teruskan langkah selanjutnya gitu. Jadi jangan kita tabrak si iris itu dengan instrumen yang tidak sesuai, karena seringkali terjadi iridodialisis kalau kita memaksakan memasukkan iris dengan instrumen yang tidak sesuai. Kemudian kemarin juga kayaknya pada waktu CCC komentar saya bentuk sistotomnya ya yang agak kurang sesuai. Jadi waktu membengkokkan sistotom, biasanya kan kita buat triband ya di ujung needle-nya, kemudian di pangkal sistotom sama di bagian pertengahannya. Kemarin kayaknya bentuk sistotomnya agak kurang tepat, jadi waktu dimasukkan instrumen justru itu makin menekan bibir luka dan membuat space-nya itu makin kecil gitu. Jadi itu juga bisa jadi masukan supaya sistotom yang baik, supaya dia space COA-nya juga lebih terbentuk pada saat operasi. Kemudian kemarin itu pas pas ekspresi lensa. Jadi memang pada waktu ekspresi lensa mungkin di teknik yang biasa kita hanya melakukan penekanan ya di bagian daerah limbus inferiornya sama di bibir luka. Tapi karena pupilnya kecil, jadi lensanya itu cukup besar untuk keluar, dia sulit gitu, si pupilnya kurang stretch. Nah, jadi dalam kondisi itu juga tidak bisa kita lakukan penekanan terus-menerus. Karena sebenarnya lebar insisinya kan sudah cukup lebar, cuma dia tertahan di pupil. Nah, berarti kalau kita kenali itu tidak bisa dikerjakan, ya kita lakukan luxir lensanya untuk mengeluarkan dari pupil. Jadi memang ada modifikasi-modifikasi yang harus dikerjakan dari teknik yang standar pada kasus yang dengan penyulit. Untuk yang lainnya, terkait iris prolaps atau pupilnya mungkin sudah banyak dibahas dari presentasi dan masukan Dr. Farabi. Dari saya cukup itu mungkin Dr. Farabi. Ya, terima kasih Dr. Eci. Dari Dr. Siska atau Dr. Rio, apakah ada masukan? Dari Dr. Prisil, ada yang belum terjawab tadi pertanyaannya? Dari saya sudah, dokter. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu kita bisa cukupkan diskusi kita pagi hari ini dengan data-data yang sangat lengkap ya, sangat informatif, dan ada video juga. Dr. Prisil, terima kasih sudah menyajikan presentasi dengan sangat baik, dan juga diskusi juga bisa dijawab dengan sangat baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dr. Prisil, kalau bisa rekamannya dimasukkan ke YouTube ya, nanti supaya bisa menjadi sumber belajar bagi teman-teman yang lain ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Ya, Farabi, Dokter Eci, Dokter Rio, dan Dokter Siska, serta dokter-dokter semuanya, dok. baik, saya tutup diskusi kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih dokter. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter.